Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya zat yang terus-menerus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Senantiasa menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Termasuk hingga saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sahabat dimanapun berada, termasuk hal penting yang mesti kita syukuri adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali agar ada rasa senang di dalam hati kita, gembira di dalam hati kita, sehingga muncul semangat untuk menjalankan apa-apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajarannya, meniru akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu betapa mulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gembira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kita senang sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, Abu Lahab, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari mendapatkan kabar dari budaknya yang bernama Thuwaibah. Budaknya ini memberi kabar bahwa keponakan dari Abu Lahab, telah lahir seorang laki-laki, bayi laki-laki. Mendapatkan kabar dari Thuwaibah bahwa keponakannya yang akhirnya bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Abu Lahab gembira hatinya, senang sekali. Lalu ia berkata kepada budaknya, "Wahai Thuwaibah, karena engkau telah membawa kabar yang mengembirakan hatiku, karena ponakanku telah lahir seorang laki-laki, maka aku beri hadiah." Apa hadiahnya? Thuwaibah saat itu juga dimerdekakan oleh Abu Lahab. Sahabat dimanapun berada, kita tahu Abu Lahab, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah tahu Nabi kita Muhammad usia 40 tahun diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menyampaikan risalahnya, Abu Lahab termasuk orang yang tidak mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ingkar, tapi Abu Lahab juga menentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, Al-Abbas, saudaranya dari Abu Lahab dan juga paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya itu Abu Lahab dalam keadaan selalu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Abbas tanya, "Wahai Abu Lahab, mengapa keadaanmu seperti ini?" "Ya beginilah keadaanku terus menerus, kecuali setiap hari Senin." "Kenapa?" "Karena hari Senin itu aku pernah gembira, senang dengan lahirnya keponakanku Muhammad yang akhirnya menjadi nabi."
pada hari Senin itu, setiap hari Senin itu cerita Abu Lahab kepada Al-Abbas, di dalam mimpinya Al-Abbas, itu siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diringankan, aku mendapatkan minuman, segelas minuman. Itu setiap hari Senin. Sahabat, dimanapun berada, Abu Lahab, orang kafir yang tidak hanya ingkar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menentang perjuangan dakwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah gembira hatinya dengan adanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya setiap tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi, bukan, tapi setiap hari Senin, malam Senin, hari Senin diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siksanya diringankan. Apalagi kita semua yang mukmin, yang percaya, yang meyakini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendharma baktikan seluruh hidup kita siang dan malam, mau-maunya mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam hati kita ada rasa syukur, gembira dengan adanya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan semakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, semoga yang pendek ini menginspirasi kita untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang penutup para nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangga, senang dijadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehidupan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.